Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pemuja film psikopat? Apakah kalian sudah rindu dengan kebrutalan dan kebiadabannya? Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film tersadis pada masanya. Film ini merupakan sequel keempat dari film Wrong Turn. Film ini pun berjudul Wrong Turn 4 yang dirilis tahun 2011. Oke lah, daripada buat kalian semakin penasaran, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subreks aja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak abal-abal. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah rumah sakit di West Virginia. Terlihat dokter dan suster yang melihat-lihat setiap sel pasien. Namun tiba-tiba seorang pasien menjambak rambut suster itu dan mengambil jepit rambutnya. Mereka melihat ada 3 orang pasien cacat, lalu dokter memberitahu jika pasien itu mengambil matanya sendiri dan memakannya. Dokter juga bilang jika mereka tidak bisa bicara, lalu mereka pun pergi. Selepas dokter itu pergi, pasien kopet membuka pintu menggunakan jepit kepala yang ia ambil tadi. Lalu mereka pun lolos dan bisa keluar dari sel. Penjaga sel mendengar kegaduhan, lalu dia memeriksanya. Namun tiba-tiba, para kopet itu menyerangnya dan memakannya hidup-hidup. Para pasien itu keluar dan suasana pun sangat kacau. Lalu mereka menangkap suster di scene awal tadi dan menyetrumnya hingga dia pun moket. Di sisi lain terlihat sang dokter yang diikat kawat besi, lalu para kopet itu menariknya dengan mesin hingga tubuhnya pun terpotong. Dan film pun baru dimulai. Scene berganti dengan diperlihatkannya 2 lesbiola yang sedang adu gabrut. Lalu Kate datang dan mengatakan kepada mereka jika Kylie sudah menunggu mereka di gunung. Lalu mereka pun bergegas datang ke gunung. Daniel bilang jika akan ada badai besar datang. Dia juga bilang bagaimana jika perjalanannya ditunda besok. Namun mereka sudah menaiki ski dan nekat pergi hari itu juga. Setelah puas bermain salju, mereka sadar jika mereka tersesat. Lalu Daniel bilang jika akan ada badai besar segera datang. Lalu mereka pun mencari tempat untuk berteduh. Selang beberapa lama mereka melihat sebuah gedung tua, lalu mereka pun mendatanginya. Mereka memasuki gedung itu lalu memeriksa beberapa ruangan di sana. Kate bilang jika dia butuh kayu untuk menghangatkan ruangan, lalu Daniel keluar untuk mencari kayu bakar. Singkat cerita, mereka semua menjelajahi semua ruangan dan terlihat ruang kepala staf, lalu mereka pun memasukinya. Mereka menemukan sebuah buku yang berisi pasien dengan cacat mental karena perkawinan sedarah. Scene berganti di mana mereka semua sedang berkumpul di ruang tengah, lalu Vincent akan menjelajah ruangan dan Kate mengikutinya. Ketika mereka berjalan, mereka melihat bayangan seseorang berlari. Lalu Vincent pun memeriksanya. Karena terlalu lama menunggu, Kate dan Senna pun mencari Vincent.
Mereka pun bertemu dan kembali kepada kelompoknya, lalu psikopat itu mengikutinya. Malam pun poek di mana mereka semua sedang berpesta. Mereka bermain-main di kursi roda dan menuju ke sebuah aula, dan Kate menemukan sebuah kaset, lalu Daniel pun memutarnya. Terlihat sebuah film yang memperlihatkan seseorang dengan cacat mental karena perkawinan sedara. Film pun selesai diputar, lalu mereka kembali untuk beristirahat. Terlihat Vincent dan Senna yang akan tidur. Karena tidak bisa tidur, Vincent pun ingin menjelajahi ruangan, lalu dia pun pergi. Sesampainya di koridor, dia melihat Porter yang sedang bersandar, lalu dia pun menghampirinya. Namun tiba-tiba psikopat datang dan menusuk kepalanya dengan besi hingga dia pun moket. Pagi menjelang di mana Senna terbangun dan dia sadar jika Vincent belum kembali. Dia menanyakan Vincent ke semua temannya, namun mereka pun tidak mengetahuinya. Datanglah Sarah, dia bilang jika semalam dia melihat Vincent. Kate bilang jika mereka harus segera pergi dari sini, lalu mereka dibagi menjadi 2 tim untuk mencari Vincent. Tim pertama mereka menuju ke sebuah ruangan bawah tanah, lalu memasuki sebuah ruangan yang berisi banyak sekali benda-benda tajam, lalu mereka pun kembali menyusuri ruangan lain. Di sisi lain terlihat Daniel CS menemukan berkas darah di sebuah kaca. Kembali kepada Kate dan kawan-kawan di mana Senna mencurigai sebuah ruangan, lalu dia pun memasuki ruangan tersebut. Namun tiba-tiba psikopat datang dengan menggendong tubuh Vincent dan meletakkannya di atas meja. Lalu kopet itu pun memutilasinya. Karena ketakutan, Senna pun pergi dan melaporkan itu semua kepada teman-temannya. Namun tiba-tiba sebuah besi berduri menjerat leher Claire lalu menariknya. Kylie mencoba menolongnya, namun darah Claire justru bercucuran dan membasahi tubuh Kylie. Semua orang berteriak histeris, lalu mereka keluar menuju motor Sky mereka. Namun sial sekali, motor Sky mereka mogok karena businya disabotase kopet itu. Jenny mengambil jaketnya, dia berinisiatif untuk pergi mencari bantuan. Daniel melarangnya, namun dia tetap pergi. Daniel melihat sebuah ruangan dengan pintu yang kokoh, lalu mereka pun menuju ke sana. Kembali kepada psikopat yang sedang menguliti Vincent, lalu mereka pun memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Kembali kepada Daniel di mana mereka membutuhkan senjata untuk melawan para kopet itu. Lalu Vincent pun berinisiatif untuk mengambil senjata di ruangan bawah tanah dan mereka bertiga pun menuju ke sana. Dan psikopat pun mengikutinya. Di sisi lain di mana Kate dan kawan-kawan menunggu di ruangan, lalu terdengar suara berisik. Mereka pun mengupingnya di pintu. Namun tiba-tiba sebuah bor besi menembus pintu itu dan kopet itu menarik rambut Kate, namun Kate berhasil lolos. Kembali kepada Daniel CS, mereka berhasil keluar dari ruang bawah tanah itu, namun Daniel tertinggal. Lalu kopet pun menyergapnya dan membawanya ke meja eksekusi. Kembali kepada Kylie di mana mereka sudah sampai ke ruangan dan mereka baru menyadari jika Daniel tertinggal. Di sisi lain terlihat Daniel di mana para kopet itu sedang menyiksanya dan mengikatnya dengan kawat berduri. Daniel dipotong hidup-hidup hingga dia pun merasakan sangat kesakitan. Lalu si kopet itu memakan daging Daniel hidup-hidup. Kembali kepada Kylie dan kawan-kawan, mereka mencari Daniel ke ruang bawah tanah. Lalu Kylie melihat Daniel sedang disiksa dan dibeset-beset, dan dagingnya pun dimakan oleh para kopet itu.
Kylie memberitahu kepada semua temannya jika Daniel sedang dimakan hidup-hidup. Lalu Kylie menyuruh teman-temannya untuk bersembunyi sementara dia kembali ke ruang eksekusi tadi. Lalu tiba-tiba Daniel menggaplok mereka dengan tabung gas dan Kate menyalakan api hingga ruangan itu pun terbakar. Mereka menggiring para kopet itu masuk ke sel lalu menguncinya. Kylie mengancam untuk membunuh mereka dan di sisi lain terlihat Jenny yang sedang kedinginan di antara badai salju. Kembali kepada Daniel, dia terus mengancam para kopet itu dan akan membunuhnya, namun Kate melarangnya. Kylie menurutinya, lalu Kate bilang jika mereka harus segera mendapatkan kabel busi untuk bisa menyalakan motor mereka. Kylie ditugaskan untuk penjaga sel sementara yang lain mencari kabel busi ke semua ruangan. Kylie berjaga sendirian lalu dia menggoda para kopet dan menggaplok tangan kopet itu. Daniel mengancam kalau dia akan membunuh kopet itu satu persatu, lalu dia pun duduk dan menjaganya. Di sisi lain terlihat Kate dan kawan-kawan sedang mencari kabel busi, namun mereka belum menemukannya. Scene berganti kepada para kopet yang menemukan jepit rambut di scene awal tadi. Lalu mereka membuka kunci menggunakan jepit rambut itu. Mereka pun lolos dan langsung menikam Kylie. Di sisi lain terlihat Kate dan Sarah. Lalu Kate memutuskan untuk kembali melihat Kylie yang sedang menjaga sel. Lalu saat Kate sampai, dia melihat pintu sel sudah terbuka. Dia pun lari dan memberitahukan teman-temannya jika kopet itu sudah menghilang. Lalu mereka memutuskan untuk tetap bersembunyi sampai pagi. Namun tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Kate pun mengintipnya. Terlihat seseorang dengan kepala tertutup karung. Lalu mereka berusaha untuk mengejarnya dan membunuh orang itu. Saat karung dibuka, ternyata orang itu adalah Kylie. Dia tidak bicara karena lidahnya sudah terpotong. Lalu datanglah 3 kopet itu menyerbu mereka dan mereka pun ngabret seedan-edannya. Mereka kembali ke ruangan itu dan akan keluar dari jendela. Mereka pun menjebol jendela. Namun tiba-tiba para kopet datang dan berusaha mendobrak pintu. KCS pun berhasil menjebol jendela dan keluar melalui jendela itu. Di sisi lain para kopet berhasil membuka pintu, namun giliran Sena dia tertangkap dan dieksekusi oleh kopet itu. Mengetahui Sena tertangkap, Kate dan kawan-kawan pun ngabret seedan-edannya. Lalu ketiga kopet itu mengejar mereka dengan motor Sky. Lalu Sena tertangkap dan di blender menggunakan roda hingga dia pun moket. Pagi menjelang di mana Kate sudah dalam keadaan beku, lalu dia pun berlari dan meminta pertolongan. Lalu Sarah menghadang kopet itu dan memukulnya hingga kopet pun terjatuh. Kate dan Sarah berhasil lolos dan mereka pun pulang menggunakan motor itu. Mereka tertawa kegirangan karena bisa lolos dari maut, namun tiba-tiba kawat besi memotong kepala mereka hingga kepalanya terpental dan mereka pun moket. Mobil kopet pun datang lalu mengambil kepala mereka. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Cukup mengerikan, bukan? Finally, di antara mereka semua tidak ada yang pulang. Sungguh sadis sekali ya kopet-kopet ini. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye-bye.